permutasi. Yang pertama kita akan mempelajari tentang notasi faktorial. Contohnya, ini tandanya adalah tanda 5 faktorial. 5 faktorial itu berarti perkalian 1 kali 2, 3, 4, 5 sampai dengan 5 ya. Kalau 4 faktorial itu berarti perkalian mulai dari 1, 2, 3, 4. Nah, 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Ini kan berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kita bagi 3 faktorial. 3 faktorial itu 1 kali 2 kali 3. Coret ini kan sama, berarti yang sisa adalah 4 kali 5 sama dengan 20. 8 faktorial dibagi 5 faktorial kali 3 faktorial. Kita perhatikan tanda yang sama, yang paling banyak ya, yang paling banyak kan 5 ya kan? 5 ke 8 faktorial, berarti ini kan tinggal berapa? 8, 7, 6. 5 nya habis. 5 faktorial tadi sama dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan habis ya kan, tinggal 3 faktorial. 3 faktorial itu 1 kali 2 kali 3. Ini bisa dibagi ya, 2 kali 3 6, berarti tinggal 8 kali 7. 8 kali 7 4, 8. Permutasi adalah susunan. Memilih ABC tidak sama dengan BAC. Berarti permutasi itu adalah memperhatikan urutan. Yang pertama, banyaknya cara menyusun K unsur berlainan dari N dengan unsur K kurang dari sama dengan N. Ini K ya. Nah, dengan memperhatikan urutan. Nah, cirinya ini, kalau permutasi itu memperhatikan urutan. Rumusnya adalah P. N itu berarti banyaknya, K yang ditanyakan ya kan. K-nya itu dari bagiannya berapa sama dengan N faktorial dibagi N min K faktorial. Ini adalah rumus dari permutasi. Contoh, tentukan banyaknya cara seseorang programmer akan membuat password dengan menggunakan 4 huruf dari himpunan huruf A, B, C, D, E, F, G, H jika satu huruf hanya digunakan sekali. Ini ya, satu huruf hanya digunakan sekali. Kalau seperti ini berarti yang diketahui himpunan hurufnya itu berarti N ya. N nya ada berapa? Kita menghitung banyaknya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N nya 8. Yang digunakan itu berarti K. K nya sama dengan 4 huruf, di sini K. Nah, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah banyak cara. Yang ditanyakan adalah banyak cara akan membuat password. Berarti ini kita pakai permutasi ya. Nah, kalau seperti ini berarti P N K, N faktorial N min K faktorial sama dengan N nya tadi berapa? 8 kan. Terus 8 min 4 faktorial. Kalau sudah seperti ini berarti 8 faktorial, 8 min 4 berapa? 4 faktorial. Kita cek 8 seperti yang tadi, notasi faktorial itu 1 kali 2 kali 3 sampai dengan 8. 4 itu 1 kali 2 kali 3 kali 4. Ini kan bisa kita coret. 4 ke 8 itu sisanya kan ada 8, 7, 6, 5. Terus sisanya kan 4. 4 ini kan sudah habis. Berarti ini yang bisa kita kalikan. 5 kali 6 berapa nih? 30. Ke belakang ya ini ya. Boleh ke depan. 30 kali 7 210. 210 kali 8 ada berapa? 1 kali 8 8. 8 kali 2 6. Kita tinggal kasihkan 0, 1, 6, 80. Nah, jangan lupa kalau soal cerita wajib ada diket, ditanya, dijawab. Jadi yang terakhir harus ada jadi. Jadi banyak cara membuat password ada 1680 cara.
Contoh yang kedua, ada 10 calon yang akan dipilih pada pemilihan pengurus kelas 12. Terdiri dari ketua, wakil, dan bendahara. Berapa banyak cara memilih pada pemilihan tersebut? Soalnya kan ini berarti penyelesaiannya, kalau ada soal cerita kita wajib pakai diket, ditanya, dijawab. Berarti yang diketahui N itu banyaknya calon ada berapa? Kan ada 10. Yang dipilih K. Kita memilih berapa? Ketua, wakil, bendahara, berarti 3 ya. Nah, yang ditanyakan banyaknya cara memilih. Berarti kan ini kan pakai permutasi kan? PNK berarti E-nya 10, K-nya 3. Kan ini yang ditanyakan. Nah, sekarang kita selesaikan. Berarti P 10 3. Tadi rumusnya apa? 10 faktorial. Kalau permutasi kan dikurangi ini ya. 10 dikurangi 3 faktorial. Berarti 10 faktorial 10 min 3 kan 7. 7 ke 10, 7-nya kita coret ya. 7-nya ya. Berarti setelah 7 ke 10 berarti pasti 8, 9, 10 atau dibalik 10, 9, 8 boleh. Kalau sudah seperti ini berarti hasilnya 8 kali 9 berapa? 7, 2. 7 kali 10, 7, 20. Jadi banyak cara memilih adalah berapa? 7, 20 cara. Permutasi yang kedua, banyaknya cara menyusun K1, K2, K3 unsur yang sama dari N unsur yang ada adalah K1 tambah K2 tambah K3 itu harus kurang dari N. Nah, rumusnya ini, kalau misalkan di sini permutasi unsur yang sama ya, berarti PN K1, K2, K3 sama dengan N faktorial, kita bagi K1, K2, K3 ini banyaknya unsur yang sama. Contoh, tentukan banyak permutasi dari huruf-huruf Surabaya. Nah, kalau misalkan di sini ada kata-kata Surabaya, berarti kita cek totalnya ada berapa. Berarti N-nya ya. Surabaya ada berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, sekarang kita cek ada angka yang sama enggak? Sekarang yang sama itu A. A-nya kan? A-nya ada berapa di sini? 1, 2, 3. A-nya ada 3. Ada lagi nggak di sini? Di sini hanya ada A-nya yang 3. Kita cek lagi, apakah ada kata-kata yang sama? Kita cek huruf S-nya. Nah, S-nya ada berapa nih? Hanya 1 ya. Terus R-nya ada berapa nih? 1. Ada lagi nggak? D-nya cuma ada 1, Y-nya cuma ada 1. Berarti yang sama kan cuma ini aja yang sama. Berarti yang ditanya banyaknya permutasi, berarti ini kan permutasi unsur yang sama ya, ya kan? Permutasi dari huruf-huruf, permutasi. Nah, berarti kita pakai rumus sesuai dengan rumus yang ini, PNK1. Kita cek, hanya ada angka A yang sama di ketiganya. Berarti di sini P, E-nya 8, di sini A-nya 3. Ini mewakili A ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita masukkan ke rumus sama seperti yang tadi. 8 faktorial dibagi 3 faktorial. Kita coret ya. 3 ke 8 habis 3 berarti 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya sama dengan berapa? 4 kali 5 berapa nih? 20. 20 kali 6 120. 120 kali 7 0. 2 kali 7 berapa? 4. 1 kali 7 8. 840 kali 8. 4 kali 8 32. Kita kasih 0 ya di sini ya. Tadi kan nyimpen 3. 8 kali 8 64. 64 tambah 3 67. Gini ya.
Jadi banyak permutasi adalah 6, 7, 20 cara. Contoh, misal tentukan permutasi dari kata-kata matematika. Bagaimana? Kalau matematika kita cek total N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kita cek angka yang sama di M. M-nya ada berapa? 1, 2. Nih ya, N-nya 2. 1, 2. A-nya ada berapa? 1, 2, 3. A-nya ada 3. Ada lagi enggak? T-nya ada berapa? 1, 2. Terus I sama K ya sisanya ya. E-nya enggak ada ya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, sudah kan? Kita cek angka yang sama. Berarti permutasinya bagaimana? Berarti P, N, ada M, ada A, ada T. Ya kan? Berarti 10 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial sama dengan kita cek paling banyak ini kan 3 ya kan, berarti 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 sampai 4 ya, karena kan dibagi 3 faktorial. 2 faktorial sama 2 faktorial, 2 faktorial itu kan 1 kali 2, 2 faktorial lagi ya sebelah kanan itu kan 1 kali 2, 1 kali 2 ini kan bisa dicoret-coret, coret 4 kan ini, coret 4, sisanya adalah berapa? 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5, berapa hasilnya? Contoh soal yang keempat, berapa banyak cara 4 bola merah, 3 bola putih, dan 1 bola kuning dapat disusun berderet jika bola-bola yang berwarna sama tidak dapat dibedakan satu sama lain? Berarti di sini total ya, N-nya. N adalah total banyaknya bola. 4 tambah 3 tambah 1, 8. Nah, terus di sini yang ditanyakan lagi, jika bola berwarna sama tidak dapat dibedakan satu sama lain. Karena ada kata-kata tidak dapat dibedakan, berarti ini memperhatikan urutan ya. Berarti bola ada warna berapa saja? Yang pertama merah, putih, dan kuning. Berarti total warna ada berapa? Ada 3 ya kan. Yang ditanyakan banyaknya cara untuk memilih, berarti P 8 sama di sini 3. Nah, penyelesaiannya langsung ya. Nah, berarti ini rumusnya permutasi kan dikurangi 8 min 3, 8 faktorial 8 min 3 faktorial sama dengan 8 min 3 berapa? 5 kan. Nah, 5 ke 8, 5 nya kita coret, berarti habis 5 ke 8 pasti 6, 7, 8. Tinggal kita kalikan seperti biasa. 6 kali 7 berapa? 42. 42 kali 8, 2 kali 8, 16, 1. 4 kali 8, 32 tambah 1, 33. Jangan lupa pakai jadi. Jadi apa yang ditanyakan? Banyak cara, ada banyak cara menyusun ya, ini 3, 3, 6 cara. Permutasi yang ketiga yaitu permutasi siklis atau melingkar, namanya siklus melingkar ya. Rumusnya adalah N-1 faktorial. Nah, contoh, dalam satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 5 orang anak akan makan bersama, duduk mengelilingi meja bundar. Nah, ini kan meja bundar. Jika ayah dan ibu duduknya selalu berdampingan, ayah dan ibu duduknya berdampingan, maka banyak cara mereka duduk mengelilingi meja bundar tersebut adalah, ingat kalau soal cerita harus ada tiket, ditanya, dijawab. Nah, yang diketahui yang pertama, di sini kan 5 anaknya bebas. Ini kan yang diketahui. Ayah plus ibu ini duduknya berdampingan. Ya kan? Berarti logikanya ayah dan ibu ini kita jadikan satu ya. Ya kan?
berarti di sini ini n-nya. N-nya adalah 5 ditambahkan 1, berarti n-nya yang di sini adalah 6. Terus yang ditanya banyaknya cara, berarti kan permutasinya banyak cara duduk ya. Berarti kalau misalkan seperti ini penyelesaiannya, kita yang pertama pakai permutasi siklis, ya kan? Permutasi siklis yang pertama berarti kan 5 anak ditambahkan dengan 1 ayah dan ibu, ini kan harus sama, dikurangi 1 faktorial. Rumusnya permutasi siklis tadi kan apa? N-1 ya. Nah, kita kalikan lagi, ayah dan ibu harus selalu berdampingan, berarti ayah dan ibu itu kan ada 2 faktorial. Nah, kalau sudah seperti ini kita operasikan, ini kan berarti 5 tambah 1 kan 6 min 1 faktorial dikalikan 2 faktorial, seperti ini. 6 min 1 berarti 5 faktorial dikalikan 2 faktorial, sama dengan berapa? 5 faktorial itu berapa? 120 ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 faktorial itu 1 kali 2, berarti langsung ya 240. Jadi mereka duduk mengelilingi meja bundar. Ada 240 cara. Cara 9 kue berbeda dapat disusun melingkar. Nah, kalau melingkar ini berarti kita pakai siklis ya. Di atas sebuah meja. Nah, berarti yang diketahui itu berarti n-nya. N-nya sama dengan 9. Yang ditanya ini kan berarti kalau melingkar berarti kita pakai siklis ya. Yang ditanya banyak cara, sama. Penyelesaian, kalau misalkan kita memakai permutasi siklis, rumusnya apa? N-1 faktorial, berarti n-nya 9 min 1 faktorial sama dengan 8 faktorial. Nah, 8 faktorial ini sama dengan berapa? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dihitung hasilnya sama dengan berapa. Yang kedua, kita akan belajar tentang kombinasi. Kombinasi itu pemilihan, mengambil ABC sama dengan CBA. Berarti kombinasi itu adalah tidak memperhatikan urutan. Ini ya, banyak cara memilih K unsur berlainan dari N unsur K kurang dari sama dengan N tanpa memperhatikan urutan. Berarti boleh acak ya. Rumusnya kombinasi. Kombinasi itu berarti N faktorial, N min K dikalikan K faktorial. Yang membedakan dari permutasi yang tadi itu ditambah K-nya, dikalikan K, rumusnya ini. Contoh, dalam ulangan matematika, setiap siswa diwajibkan menjawab 5 soal dari 8 soal yang diajukan. Berapa banyak pemilihan untuk menjawab soal tersebut? Nah, ini kan urutan nomornya kan diabaikan, urutan nomornya. Yang diketahui yang pertama kali 8 soal yang diajukan, ini berarti N ya, N-nya sama dengan 8. Mereka harus menjawab berapa? 5. Wajib menjawab 5 soal dari 8 soal yang diajukan. Nah, berarti K-nya berapa? 5. Yang ditanyakan adalah kombinasinya, kombinasi MK-nya, ya kan? Berarti C8 5. Ini kan banyak cara, berarti penyelesaiannya apa? Tinggal kita masukkan ke rumus saja. 8 di sini 5. Kan begini. 8 ini adalah K-nya. Maaf, ini N-nya. Yang ini adalah K-nya. Rumusnya tadi apa? N faktorial. Ini kan ini dikurangi ini. N min K faktorial dikalikan K faktorial. Berarti 8 faktorial. 8 min 5 berapa? 3 ya, langsung
dikalikan kali-nya 5. Nah, kalau ada soal kombinasi seperti ini, kita menghitung pembagian yang paling banyak. Di sini kan 5 ke 8, berarti kan sisa 6, 7, 8. 3 faktorial masuknya ke sini, berarti 3, ini 6 ya, coret 6, di sini 6, berarti sisanya 7 kali 8. 7 kali 8 berapa? 48 ya, berarti di sini nanti ada 48 cara. Jangan lupa pakai jadi ya. Jadi banyak pilihan untuk menjawab soal tersebut, ada 48 cara. Silakan ditambahkan sendiri. Soal yang kedua, dalam sebuah kotak terdapat 7 bola merah dan 4 bola putih. Akan diambil 4 bola. Nah, banyak cara mengambil 2 bola merah dan 2 bola putih. Nah, penyelesaian ini langsung ya. Misalkan yang tadi di sini yang diketahui, yang merahnya ada berapa? M merah, ya kan? Merahnya ada 7 merahnya, putihnya ada 4. Akan diambil 4 bola dari merah dan putih. Ini akan diambil 4 bola. 4 bola ini terdiri dari 2 bola merah dan 2 bola putih. Berarti di sini merahnya N-nya sama dengan 2, putihnya N-nya sama dengan 2. Ya kan? Ada kata-kata dan. Biasanya kalau misalkan dan itu berarti kan ditambah ya. Nah, berarti langsung ya. Yang ditanya berarti di sini kan kombinasi nih. Kombinasi 7 merah sama 2 yang diambil ya, dengan putihnya 4 yang diambil 2. Berarti jawab ya, atau penyelesaian. Nah, 7 kombinasi 2 ini kita hitung dulu ya kan. C72 kalikan C42. Kalau dan itu berarti biasanya dikali ya. Nah, 7 kombinasi 7 faktorial ini dikurangi ini kan, 7 kurangi 2 5 faktorial dikalikan ininya 2 faktorial, kita kalikan 4 faktorial. 4 min 2 berapa? 2 faktorial ditambah ininya 2 faktorial. Kalau sudah seperti ini tinggal kita hitung. Yang paling banyak ini kan 5 ya kan, berarti 5 ke 7 tinggal 6 sama 7 ya kan, atau 7 kali 6. 2 faktorial itu berarti 1 kali 2, kita kalikan coret ini ya, 4 3, 2 ke 4 kan 3 sama 4, 2 faktorial 1 kali 2. Yang bisa kita coret 1 kali 2 2 bagi 6, di sini pasti 3, berarti 3 kali 7 21 ya kan. 1 kali 2 2, 4 bagi 2 di sini 2, 2 kali 3 berapa? 6. Tinggal ini sekarang 21 kali 6 ada berapa? 1 kali 6 6, 2 kali 6 12. Nah, jadi banyak cara mengambil 2 merah dan 2 putih sama dengan 126 cara. Contoh 3, sebuah kotak berisi 4 bola putih dan 5 bola biru. Dari kotak diambil 3 buah bola sekaligus. Banyaknya cara pengambilan sedemikian hingga sedikitnya terdapat 2 bola biru adalah. Nah, yang diketahui tadi kan bola putihnya 4, birunya 5. Akan diambil 3 buah bola sekaligus. Sedikitnya 2 bola biru. Maka kita membuat kemungkinannya ya. Banyaknya cara. Kalau misalkan di sini sedikitnya 2 bola biru kan berarti kalau sedikitnya kan paling sedikit. Berarti paling enggak yang diambil 3, 2 biru, 1 putih. 2 tambah 1 kan 3. Ya kan? Terus bisa lagi 3 biru, 0 putih. 3 tambah 0 kan 3. Karena diambil 3 buah sekaligus. Nah, sekarang kita cek kombinasinya. Birunya tadi berapa? 5 kan? Berarti 5 kombinasi 2. 2 dari sini ya. Putihnya tadi 4. 4 kombinasi yang diambil cuma 1. Oh, itu berarti gabungan ditambah. Birunya yang diambil 3. Berarti 5 kombinasi 3. Putihnya 0. Putihnya tadi kan 4. 4 kombinasi 0. Kalau sudah seperti ini tinggal kita hitung. Rumus kombinasi 5 faktorial. 5 min 2, 3. Sisanya 2. 2 ini kan masuk sini ya. Kita kalikan 4.
faktorial ini ya. 4 kurangi 1 berapa? 3 faktorial toh, dikalikan sisanya 1 faktorial. Kita tambah yang ini ke sini ya. 5 faktorial. 5 kurangi 3 2. Sisanya 3 kan, 3 faktorial. Kita kalikan 4. 4 kurangi 0 berapa? 4 faktorial. Dikalikan 0 faktorial. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cek yang paling banyak kan 3. Ini kan berarti 3 ke 5 berarti kan berapa? 4 sama 5. 2 kan, 2 itu berarti kombinasi atau faktorialnya 1 kali 2. Ini kan. Terus yang bisa kita kecilkan 1 kali 2 berapa? 2 kan. 4 bagi 2 2. Berarti ini tinggal 2 kali 5. Langsung ya. 2 kali 5 10. Kita kalikan. Nah, ini yang bisa kita coretkan 3-nya ini. 3 ke 4 berarti kan tinggal 4. 1 faktorial ya 1. Ya kan? 4 dibagi 1 berapa? Ya berarti di sini 4. Otomatis di sini 4 ya. Langsung ditambah. Ini yang bisa kita coretkan yang ini, 3 kan? 3 ke 5 berarti 4 5. 2 faktorial 1 kali 2. Ini yang bisa kita coret 1 kali 2 berapa? 2. 4 bagi 2 2. Berarti ini kan tinggal 2 kali 5. 2 kali 5 10. Ya kan? Terus di sini 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Berarti ini tinggal berapa? Habis kan 0 faktorial itu 1. Ini 1, ini 1. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita operasikan. 10 kali 4 40. Ditambah 10 kali 1 10. Berarti totalnya ada berapa? Totalnya ada 50 totalnya. Jadi banyak cara pengambilan. Ada 50 cara. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Oke, terima kasih. Selamat pagi.